besar, saya rasa ini udah fungsi negara, Pak Dirjen, untuk mengambil alih. Kalau tidak, ya maaf ya, saya sudah mendengar beberapa negara Cina pun sudah mulai bermain untuk mulai mereka mengambil usaha di bidang iup nikel, walaupun orang yang mengelola iup itu atau swasta yang mengelola izin iupnya menggunakan orang Indonesia asli, tetapi uangnya dari Cina. Nah, kalau Cina yang mengendalikan, ya mohon maaf, ini semua yang kita lakukan secara besar ke depan sia-sia. Ada 4 iup di Sulawesi yang sekarang ini swasta yang memiliki iup, tapi yang punya modal Cina. Nah, artinya sampai smelternya pun dikuasai Cina. Nah, ini kita bukan bicara Cina pribumi, ini kita bicara Cina negara Cina gitu loh. Kalau Cina pribumi nggak masalah, Cina asli Indonesia, tapi ini Cina dari negara Cina. Ini 4 iupnya uangnya gila-gilaan, triliunan mereka punya modal, lalu dipakai orang Indonesia berKTP Indonesia bikin PT atas nama Indonesia, lalu untuk mengurus iup nikel yang lahannya luar biasa besarnya. Nah, sampai smelternya, jadi sampai hulu hilir dikuasai oleh mereka. Lalu besok kita harga nikel dikendalikan oleh mereka, Pak Dirjen, gitu loh ya. Jadi saya baru saja 3 bulan yang lalu pulang dari Turki, Pak. Jadi saya rapat dengan Kadin Turki. Lalu pada saat saya ke Turki, isu tentang nikel di Indonesia itu sudah sangat santer di Turki. Jadi mereka mengatakan Indonesia ini nanti ke depan bisa menjadi negara Arab Saudinya nikel. Jadi artinya di Indonesia ini bisa jadi negara Arab Saudinya nikel. Jadi artinya seperti Arab Saudi itu mengandung minyak terbesar. Tetapi kita semua tahu bahwa Indonesia salah satu sumber nikel dari beberapa negara Asia Tenggara yang salah satu negara terbesar penghasil potensi nikel. Dan kita juga paham bahwa kadar minyak kita sudah mulai, sumber minyak kita sudah mulai berkurang, sehingga penggunaan baterai ke depan adalah salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan transportasi kita. Target pemerintah untuk membangun konsep pelaksanaan usaha di bidang kegiatan nikel ini cukup bagus, baik dari hulu sampai dengan hilir. Tetapi kepentingan-kepentingan asing saya lihat di persoalan nikel ini juga sangat besar, Pak Dirjen. Jadi artinya yang pertama yang ingin saya sampaikan, apakah masih terus saja izin-izin untuk iup terkait nikel itu terus diberikan kepada swasta? Kalau menurut saya, karena ini menyangkut adalah kebutuhan negara untuk masa jangka panjang, saya rasa perlu dihentikan untuk memberikan iup-iup kepada swasta, harus dikelola oleh pemerintah menurut saya. Kenapa? Karena kecuali mungkin yang lahan-lahan nikelnya kecil, tapi kalau lahan-lahan besar, saya rasa ini udah fungsi negara, Pak Dirjen, untuk mengambil alih. Kalau tidak, ya maaf ya, saya sudah mendengar beberapa negara Cina pun sudah mulai bermain untuk mulai mereka mengambil usaha di bidang iup nikel, walaupun orang yang mengelola iup itu atau swasta yang mengelola izin iupnya menggunakan orang Indonesia asli, tetapi uangnya dari Cina. Nah, kalau Cina yang mengendalikan, ya mohon maaf, ini semua yang kita lakukan secara besar ke depan sia-sia gitu loh. Nah, jadi artinya apa yang kita buat hari ini, yang kita rancang hari ini semua hanya cerita di atas kertas. Padahalnya kenyataannya nanti nikel ini bisa dikuasai negara asing. Nah, karena sampai hari ini Pak Dirjen mungkin punya beberapa intelijen juga di Dirjen SDM, mungkin bisa melihat sendiri. Ada 4 iup di Sulawesi yang sekarang ini swasta yang memiliki iup, tapi yang punya modal Cina. Nah, artinya sampai smelternya pun dikuasai Cina. Nah, ini kita bukan bicara Cina pribumi, ini kita bicara Cina negara Cina gitu loh. Kalau Cina pribumi nggak masalah, Cina asli Indonesia, tapi ini Cina dari negara Cina. Ini 4 iupnya uangnya gila-gilaan, triliunan mereka punya modal, lalu dipakai orang Indonesia berKTP Indonesia bikin
PT atas nama Indonesia lalu untuk mengurus iup nikel yang lahannya luar biasa besarnya. Nah, sampai smelternya. Jadi sampai hulu hilir dikuasai oleh mereka. Lalu besok kita harga nikel dikendalikan oleh mereka, Pak Dirjen. Gitu loh ya. Jadi bagaimana kita punya target membangun pabrik besar yang sudah diresmikan Pak Jokowi untuk membangun pabrik nikel yang besar, yang lucu pabriknya milik Korea tapi nikelnya milik Cina. Ini besok-besok pabrik baterai gitu loh ya. Pabrik baterai yang sekarang diresmikan di sana kan kebutuhan untuk litiumnya nanti, untuk elemennya nanti kan pakai nikel. Jadi mereka yang akan mengendalikan harga pasar gitu loh. Mereka akan mengendalikan harga pasar dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, mohon maaf. Tujuan kita baik, niat kita baik, pada akhirnya tujuan kita membutuhkan transportasi menggunakan bahan baku listrik yang nantinya menggunakan nikel, tapi karena harga baterainya mahal, akhirnya masyarakat tidak mampu membeli kendaraan tersebut, Pak Dirjen. Jadi artinya percuma. Jadi kita tidak akan punya Avanza baterai, kita tidak punya Xenia baterai. Artinya bagaimana nanti masyarakat ketika sumber minyak sudah berkurang, paling tidak masyarakat mampu membeli harga mobil 100 juta yang menggunakan baterai, misalkan seperti itu. Jadi artinya kalau udah dikuasai oleh mereka, ya ini susah. Nah, ini yang menurut saya yang pertama perlu kiranya ditinjau kembali, karena izin-izin IUP ini pasti adanya di SDM, sehingga perlu ditinjau ulang, difilter ulang beberapa izin-izin IUP yang sudah diberikan kepada swasta, ya. Apakah itu terus harus dilanjutkan oleh swasta? Lalu mungkin pimpinan kita perlu membuat payung hukumnya ini terkait masalah apa yang berkaitan terhadap izin-izin IUP ini, terutama yang menyangkut hajat masyarakat ke depan dan nasib negara kita ke depan, karena ini penting sekali untuk kita pertimbangkan. Jangan kita harus seperti Arab Saudi, Pak. Artinya bagaimana sumber alam yang kita miliki itu kita kawal dengan benar-benar, jangan sampai kita berikan selalu kepada swasta. Ini penting. Persoalan nanti kontraktornya mungkin orang Indonesia itu monggo, tapi persoalan IUP-nya itu harus dikendalikan oleh negara, dan negara yang punya analisa tentang berapa kadar kandungan nikel yang ada di dalamnya. Yang kedua terkait batu bara, Pak. Batu bara ini banyak sekali dari beberapa pengusaha batu bara yang mempertanyakan terkait adanya dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama sudah membayar pajak terkait pengelolaan sumber batu bara. Yang kedua masih membayar royalti lagi kepada negara. Jadi dengan 2 kali lipat harga ini menimbulkan juga persoalan di luar, terjadi permainan harga yang nggak bisa terkontrol karena si pengelola tambang batu bara ini merasa terlalu besar sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan, sudah mengeluarkan royalti, kedua mengeluarkan lagi yang namanya pajak. Itu saja mungkin dari saya, pimpinan. Terima kasih. Ya, Pak Zul adalah daerah pemilihan Banten. Banten 3 Banten dari 3. Sumatera. Asalnya sama dari Sumatera, Pak Panjaitan. Oh begitu. Ya. Ya. Beliau adalah dari fraksi Partai Demokrat, jadi apa yang disampaikan tadi sungguh luar biasa, menyangkut tentang memang problem ini Pak Dirjen Minerba, soal nikel ini kan multi interpretasi. Apakah betul smelter itu lantas kemanfaatan utamanya lantas ada di kita? Ada kritik memang, kita ini katakanlah sampai hanya, ini bagi yang pesimistik, dengan kritik pesimistik kita hanya ditinggalin sampah saja. Namanya nikel 1,8 itu kan artinya kalau 1 ton ya hanya ada 1 kilo atau 2 kilo nikel lah katakanlah, tapi sisanya sampah yang tadi ada slab ada dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa kritik itu juga bisa dijawab bahwa ada kelipatan manfaat baik menyangkut pajak, royalti, tenaga kerja dan sebagainya. Tapi memang idealnya itu tidak berhenti di hilirisasi dalam program, tapi adalah industrialisasi. Nah begitu loh, jadi sampai dari bahan baku, jadi jadi barang elektronik gitu. Kalau itu bro, itu ke sana orientasinya. Kalau belum itu ya mohon maaf, kita memang jadi begitu. Kita nanti akan dorong ke sana. Jadi kita ini tidak hanya ekspor berupa ferronikel apalagi, tetapi kita akan ekspor produk-produk elektronik. Nah begitu, barang jadi.
Nah, inilah yang kita terus akan upayakan. Sebetulnya di mana problemnya? Di persoalan teknologi kah? Di persoalan modal kah? Di persoalan sumber daya manusiakah dan sebagainya. Ini akan terus kita kejar sampai kita dapat. Kenapa? Semua adalah barang terbatas, kan begitu? Sumber daya alam itu terbatas. Jangan sampai kita kalau dalam istilah ekonomi masuk kita pendapatan menengah middle income trap, karena kita tidak mampu meningkatkan nilai keekonomian yang paling optimum, yakni adalah